apa yang menjadi indikator utama sehingga pemerintah cukup optimistis 5 sampai dengan 5,5% di tahun 2022 ini? Kalau kita lihat sumber pertumbuhannya, Mas Gibran, itu sebagaimana di tahun 2021 sumber pertumbuhan utama kita itu kan banyak berasal dari ekspor, ya. Pola yang sama juga akan terjadi di tahun 2022 ini. Memang harga tidak setinggi peningkatan harga komoditas ekspor kita, itu tidak setinggi peningkatan harga di 2021. Tetapi dengan global demand yang masih bergerak meningkat, pemulihan ekonomi global yang masih terus berlangsung, maka diperkirakan permintaan ekspor kita akan mengalami peningkatan. Itu sumber pertamanya nanti. Kemudian konsumsi rumah tangga, Mas Gibran. Kita tahu konsumsi rumah tangga itu menyumbang 55 sampai 56% dalam pembentukan PDB. Dengan meningkatnya consumer confidence yang bisa kita lihat dari tabungan simpanan kelas menengah atas, Mas Gibran. Kalau kita lihat pertumbuhan simpanan dari kelas menengah atas, antara lain yang pendapatannya 100 sampai 200 juta, 200 sampai 500 sampai 5 miliar, itu kalau kita lihat mengalami penurunan share-nya. Ini artinya apa? Dengan vaksinasi kita harapkan, apalagi nanti dengan booster mulai dibuka, maka confident masyarakat seiring dengan dibukanya mobilitas dan vaksinasi sudah dilakukan secara lengkap, bahkan ada yang booster, maka konsumsi rumah tangga ini diharapkan menjadi faktor pendorong utama di dalam pertumbuhan kita. Oke, faktor pendorong adalah konsumsi rumah. Iya, Pak, bagaimana pemerintah meningkatkan konsumsi masyarakat yang berada atau tidak termasuk dari orang-orang yang selama ini bisa dikatakan golongan menengah ke atas atau bisa dikatakan masyarakat yang berada di menengah ke bawah, Pak? Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan konsumsi saudara-saudara kita ini? Baik, Mas Gibran, sebenarnya kalau kita lihat tingkat kemiskinan itu September ke Maret itu mengalami penurunan 10,19 menjadi 10,14. Demikian juga kalau kita lihat tingkat pengangguran, ya, demikian juga tingkat ketimpangan. Tetapi menjawab pertanyaan Mas Gibran tadi, tentunya konsumsi lapisan 40% terbawah ini salah satu pengungkit pendorong pertumbuhan juga. Maka itu ketika kita melihat anggaran penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022 itu mencapai 414 triliun, Mas Gibran. Kalau kita lihat komponennya, tentunya bidang kesehatan menjadi yang utama prioritas bagi kita, karena tanpa kesehatan tidak mungkin kita bisa tumbuh tinggi, Mas Gibran. Oleh karena itu perlindungan masyarakat ini, anggaran perlindungan masyarakat itu besar porsinya di dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi kita, khususnya untuk kelompok 40% terbawah, Mas Gibran. Kalau kita lihat anggaran perlindungan masyarakat dari total 414 triliun dari anggaran Visipen, itu perlindungan masyarakat itu 154,8 triliun. Yang terdiri adalah PKH untuk kita sasar ke 10 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian kartu sembako dengan sasaran 18,8 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Kartu prakerja masih kita lanjutkan, fungsinya bukan saja untuk melatih, tetapi juga fungsi daripada social benefit transfer, yaitu untuk 2,9 juta peserta. Selain tentunya dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT desa, dan juga perluasan program Perlinsos untuk kemiskinan ekstrim, Mas Gibran. Baik itu untuk warung pedagang kaki lima di daerah pesisir untuk nelayan, itu kita dorong selain tentunya BLT desa. Ini harapannya nanti bisa menyasar dari kelompok-kelompok 40% terbawah. Seiring dengan dibukanya ekonomi dan mulai ekspansinya industri,
mulai ekspansinya sektor-sektor lain, kita harapkan juga nanti ini turut mendongkrak penyerapan tenaga kerja, Mas Gibran. Selain tentunya investasi yang selalu kita dorong, di mana kita tahu dengan adanya OSS, Undang-Undang Cipta Kerja, maka ease of doing business kita menjadi lebih baik, sehingga ini akan bisa mendorong industri kita, apalagi diiringi dengan hilirisasi, Mas Gibran.